Kita lanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang faedah ya, aktif di tengah masyarakat atau yang disebut dengan mukhalatoh. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin bahwa Imam Ghazali itu mengajarkan kepada para salik itu dengan beragam ilmu. Ya, jangan sampai kita tidak memahami pemahaman atau ajaran Imam Ghazali secara utuh, kemudian kita memahami sepotong-potong, terus terjadi penyimpangan, akhirnya muncul tuduhan, oh itu akibat ngaji kitabnya Imam Ghazali. Nah, ini padahal sebenarnya ini orangnya yang salah paham. Nah, sebelumnya Imam Ghazali sudah membahas ya secara utuh bagaimana soal uzlah dan soal mukhalatoh. Mulai dari tokoh-tokoh sufi yang mendukung, kemudian dalil-dalilnya sudah dijelaskan. Nah, sekarang ini pembahasannya sudah manfaat dari mukhalatoh. Mukhalatoh itu aktif di tengah masyarakat yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, kita kemarin sudah dijelaskan bahwa manfaat dari mukhalatoh ya, itu at-ta'lim wa ta'allum, yaitu belajar dan mengajar, wan naf'u dan memberi manfaat, wal intifa dan mencari manfaat, wa ta'dzib wa ta'addub ya. Wa ta'dzib itu ya mengikuti aturan, wa ta'addub ya dan menunjukkan budi pekerti, wal istiqnas wal inas ya, yaitu menjadi pribadi yang lembut, wa nailus sawaf yaitu memperoleh pahala, yaitu wa inalatu fil qiyamil bil hukuk, bisa melaksanakan hak-hak ya. Kemudian wa tiyadu tawadhu, dan bisa membiasakan tawadhu, wastifadatu tajarub, dan memiliki banyak pengalaman ya. Nah, sekarang yang akan dibahas salah satunya adalah al-faidatul ula, faidah yang pertama, at-ta'lim wa ta'allum. At-ta'lim itu belajar, wa ta'allum ya itu ngajar. Ada dua pilihan kalau kita mau mengambil mukhalatoh. Kalau kita punya ilmu ya bisa menjadi pengajar. Tapi kalau kita merasa kurang ilmunya ya menjadi orang yang mau belajar. Nah, jangan sampai kita mengambil mukhalatoh meninggalkan dua hal ini. Ya akhirnya ilmunya tidak nambah, ya, amalnya tidak nambah, ya seperti tupai dalam sangkar. Ya, karena ilmunya tidak nambah, sebab kalau orang belajar ngaji itu pasti dapat ilmu. Orang ngajar juga dapat ilmu. Ini manfaat taklim wa ta'allum. Nah, itu kembali kepada kita. Kalau kita punya potensi ilmu yang bisa manfaat di tengah masyarakat, ya kita ajarkan. Tapi kalau kita merasa kurang, oh ya merasa bodoh, ya sudah kita belajar, nyari guru, nyari kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu itu. Jangan sampai tidak dua-duanya. Suruh ngajar nggak bisa, suruh belajar semua ulama direndahkan. Ini kan repot. Ini sudah ujub takabur. Ini kalau ada model begini, ini penyakit yang sulit untuk menghilangkan. Jadi disuruh ngajar tidak mau, tapi dalam berteori pintar. Ya. Disuruh
belajar gengsi. Wah, itu ulama-ulama syariat itu. Oke lah kalau itu ulama syariat, ya nyarilah yang ulama-ulama yang ngajarin tasawuf hakikat itu. Masih aja, itu mah di bawah saya. Itu mah awam. Itu masih kelasnya masih wacana. Itu muncul ujub takabur ini yang berbahaya. Karena tadi kalau kita belajar ilmu semacam ini, tasawuf hakikat tidak utuh. Satu sisi kita dapat pencerahan ilmu hakikat, tapi sisi lain ada potensi muncul iblis masuk, yaitu membawa sikap ujub dan takabur. Wah, merasa dia sudah belajar ilmu hakikat, berarti udah hebat dong. Itu orang semua di bawah, mereka semua makomnya. Nah, ini ilmu yang tidak bisa membawa ketawaduan. Ya, ini ilmu yang berdampak negatif. Artinya kalau ilmu yang manfaat itu dampaknya positif, enak diamalkan, gampang diamalkan, dan efeknya muncul sifat tawadu. Tapi kalau ilmunya itu tidak didasari dengan riyadhah, ya, ilmu masuk akhirnya menambah sifat ujub takabur yang ada di dalam dirinya. Maka juga berbahaya orang-orang yang sudah paham ilmu tasawuf hakikat kemudian gampang ngerendahin orang lain. Wah, itu mah di bawah saya. Oh, itu mah ilmu awam. Itu. Nah, ini dampak-dampak seperti ini sering kali terjadi. Nah, sementara tadi Imam Ghazali menjelaskan kalau kita sudah komitmen mau aktif hadir di tengah masyarakat, harus iktiyad tawadu, membiasakan diri untuk bersikap tawadu. Tawadu itu ya dia pinter, tidak merasa pinter, karena sudah memahami hakikatnya ilmu milik Allah. Itu. Jadi nggak ada yang layak dibanggakan. Itu. Tapi kalau orang yang belum paham, baru dapat ilmu, muncul iblisnya masuk, merasa hebat. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia awam, dia syariat. Dengan keangkuhan dan kesombongan inilah justru bisa menjatuhkan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarna fadlahuma, dan kami telah menjelaskan keutamaan dari taklim wa ta'lum tadi. Jadi kalau enggak belajar yang ngajar gitu. Ya, bagaimana kalau dua-duanya enggak, ya sudah kholwat gitu kan. Gitu. Kholwat juga enggak tahan. Ya, terus mau kemana lagi? Berarti ya nafsunya belum ditundukkan gitu. Jadi di tengah masyarakat suruh belajar dan mengajar enggak bisa, disuruh kholwat enggak tahan riyadhahnya. Nah, ini ya pertanda hawa nafsunya belum bisa ditundukkan. Fi kitabil ilmi, di dalam kitab ilmu, berarti juz pertama ya, Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa keutamaan belajar ngaji, ngajar dan ngaji itu sudah dijelaskan di kitab ilmu. Wa hum a'dhamul ibadat, dan keduanya belajar, ngaji dan ngajar itu ibadah yang paling agung, yang paling utama. Fit dunya, di dunia. Jadi jadilah pribadi pembelajar seumur hidup. Ya, jangan pernah puas dengan ilmu yang ada di dalam diri kita. Pasti wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap orang yang di atas orang yang punya ilmu, ada yang paling alim lagi, supaya nggak muncul ujub takabur. Ya, baru paham beberapa fan ilmu ya sudah sombong. Ini penyakit-penyakit yang muncul
kepada ahli ilmu. Jadi bukan berarti orang yang berilmu itu enggak lepas dari godaan, tidak. Ada selalu godaannya, tapi menyadari enggak godaan itu. Oh iya, kok ilmu ini menyebabkan saya sombong ya. Gitu. Oh ini berarti ada yang kurang pas ini. Koreksi, melihat ke dalam diri. Oh akhirnya ketemu penyakitnya. Gitu. Nah, jadi taklim wa ta'alum ini a'dhamul ibadah. Ibadah yang paling utama, yang paling agung dan paling mulia. Wala yatasawwaru dzalika illa bil mukhalatah, dan hal itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa didapatkan ya kecuali dengan mukhalatah. Mukhalatah ya hadir aktif di tengah masyarakat. Ya, di tengah masyarakatnya ya bisa aktif melalui majlis taklim, pondok pesantren, mushola, masjid, kampus, atau juga berupa aktif di organisasi keagamaan. Itu juga menjadi bagian dari mukhalatah. Karena tujuannya semuanya itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak dan kemaslahatan agama. Illa annal uluma, kecuali sesungguhnya ilmu, kasiratun itu banyak, an ba'diha dari sebagian, wa an ba'diha manduhatun, wa ba'duha dzaruri fid dunya, dan sebagiannya juga sifatnya dzaruri fid dunya. Fal muhtaj ilal ta'allum lima huwa fardun alaihi asin bil ujlah. Jadi fal muhtas, maka bermula orang yang butuh ila ta'alum, kepada belajar. Ini lima huwa fardun alaihi, yaitu dia harus belajar ilmu-ilmu yang menjadi kebutuhan pokok bagi dirinya, seperti soal ibadah, soal fikih. Dia ilmu fikih nggak paham, soal praktek ibadah mulai dari wudhu sampai sholat itu nggak paham syarat rukunnya. Ya. Nah kok terus tiba-tiba dia pengen ujlah, nah, maka orang yang masih membutuhkan ilmu yang fardu ini, kok dia tiba ujlah, asin bil ujlah, aso ya, maka dia maksiat bil ujlah, dengan ujlah. Jadi kalau orang yang masih perlu belajar ilmu-ilmu syariat, ya, contoh ilmu fikih itu belum tuntas, kok tiba-tiba pengen ujlah tanpa dibekali ilmu, ini khawatirnya jadi dukun nanti. Nah, ini oleh Imam Ghazali, orang yang seperti ini ujlahnya kalau dipaksakan dia asin, maksiat. Nah, karena nggak ngerti ilmu-ilmunya. Nah, terus mau ujlah mau ngapain? Apa hanya diem saja? Apa ujlahnya sebagai sebuah pelarian dari masalah? Atau ujlahnya sebagai pelarian dari kekalahan dalam berkompetisi di dunia? Nah, ini perlu dipahami dengan ilmu. Ya. Maka tetap harus mukhalatah, hadir di tengah masyarakat, aktif, ya, dan ilmu wajib dicari. Wa in ta'allama, dan jika dia belajar al-fardu yang fardu, wa kana la yata'ati minhu al-khawdu fil ulum wa al-istighol bil ilfadah fal ya'tazil. Jadi kalau dia sudah belajar ilmu-ilmu yang fardu, ya, kemudian dia sudah komplit, ya, dengan ilmu-ilmu yang lain, nah kemudian wa al-istighol bil ibadah, dan dia pengen menyibukkan diri, fokus di dalam urusan ibadah,
Artinya dia sudah memenuhi syarat untuk uzlah. Artinya secara ekonomi keluarganya juga dicukupin. Setelah itu fal ya'tazil. Nah, itu diperbolehkan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau ilmunya sudah punya, ilmu syariatnya, ilmu yang fardu sudah komplit, kemudian ditambah lagi ilmu ya, soal ekonominya, keluarga yang ditinggalkan sudah dipenuhi, dan keluarga yang ditinggalkan sudah memberikan izin, ridho, mau uzlah, fal ya'tazil, dipersilahkan. Karena sudah memenuhi syarat. Maka ketika uzlah ilmunya sudah ada, ya, baik ilmu syariat torekohnya, hakikat sudah ada. Kemudian secara hubungan keluarga ya sudah izin pamit dan keluarga sudah dicukupin, maka ketika uzlah baru dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan mendapatkan pengetahuan ilmu-ilmu rohani. Kenapa? Pikirannya sudah hening. Nah, berbeda dengan orang yang tadi uzlah ilmunya nggak punya, mau ngapain ibadah nggak ngerti ilmunya, mau zikir nggak punya kaifiat zikir, ya akhirnya nanti ujung-ujungnya disamperi jin jadi dukun, karena tanpa ilmu. Maka fasehu syaitanun, setan yang akan menjadi syekhnya. Wa in kana yaqdiru ala tabarrus fi ulumi syar'i wal aqli fal uzlah fi haqqi qabla ta'allum ghayatul khusran. Jika dia itu mampu untuk belajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lain, ya, kemudian fal uzlah fi haqqi qabla ta'allum, kalau dia ingin uzlah sebelum memiliki bekal ilmu, ghayatul khusran, yaitu akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Jadi ini warning dari Imam Ghazali. Nah, ini satu contoh yang sudah terbukti ya. Ada orang PNS yang otodidak belajar ihya. Kemudian di dalam ihya itu dia membaca sampai pada bab uzlah. Terus dia melakukan uzlah tanpa bimbingan seorang guru, hanya berdasarkan membaca ihya terjemahan. Dia kholwat di sana. Kemudian setelah kholwat ya 40 hari tanpa bimbingan ilmu syariat yang mapan, apa yang terjadi? Ya, akhirnya mendapatkan bisikan mengaku sebagai nabi. Kemudian mendeklarasikan sebagai nabi, terus tidak lama ditangkap polisi. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, kalau ilmu syariatnya itu kok tidak ada, memaksakan diri uzlah, maka ghayatul khusran, dia akan merasakan penyesalan yang sangat memuncak, puncaknya penyesalan gitu. Dan ini contoh yang seperti ini ada. Nah, maksudnya jangan sampai ya para salik terjebak pada tipu daya, wah saya harus uzlah ini, kalau nggak uzlah saya nggak bakalan bisa menikmati dalam ibadah. Ya tunggu dulu, ya harus sesuai dengan bimbingan para guru mursyid. Ya, itu, maka dari itu di dalam uzlah ini ya sudah ada ilmunya. Ya, setiap torekoh, ya, terutama Naqsabandiyah itu sudah ada tradisi atau kebiasaan rutin melakukan latihan uzlah bagi para pemula. Tentu di dalam bimbingan torekoh, ya, terutama Naqsabandiyah yang rutin dalam bulan tertentu, itu pasti bimbingannya nggak lepas dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ya, tertib syariatnya, tertib hakikatnya, tertib torekohnya. Nah, kalau tertib dalam semua aspek ini, baru dia bisa merasakan kenikmatannya. Tapi kalau tidak memiliki bekal yang
baik, yang terjadi tadi goyatul khusron, puncak dari penyesalan, karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, dunia tidak dapat apa-apa, akhirat apalagi. Ya, ini karena tidak didasari dengan ilmu. Ya, saya kira sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan ya pembahasan secara lebih mendetail, karena ini baru satu paragraf belum selesai ya. Jadi dengan mengkaji langsung ke sumber primer ya, kitab Ihya ini, maka kita ngerti, oh yang dimaksud oleh Imam Ghazali, ujilah itu seperti itu, toh ada syaratnya. Jadi tidak sampai kita memahami ujilah ya hanya sebatas asketisme, lari dari kehidupan dunia untuk mengejar akhirat, tidak, tapi ada syarat-syaratnya. Maka ya, tuduhan-tuduhan para analis tasawuf yang menuduh Imam Ghazali sebagai kemunduran dari Islam ini tidak terbukti, Anda tidak memiliki bukti yang kuat ya, sebab di dalam praktek kholwat ini pun ada tata caranya, ada teorinya. Imam Ghazali tidak mengajarkan orang untuk meninggalkan dunia terus ke ujilah semua, tidak. Kalau mau membaca secara utuh, karena itu dengan praktek ilmu dan pemahaman ilmu yang utuh, maka kita akan bisa menampilkan bahwa ajaran Ibnu Arabi ini ya sangat mengilhami ya, seseorang bisa menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah masyarakat dan juga memiliki basic spiritual yang kokoh dan kuat. Ini cukup penting dan cukup menjadi dambaan semua para salik ini, karena buah dari kemakrifahan, buah dari kedekatan dengan Allah, yaitu bisa memberikan manfaat di tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itulah sebagai wujud dari akhlakul karimah. Cukup sampai di sini pengajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.